Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama saya Wiwit di Cerita MW. Izinkan saya tetap memasang yang namanya disclaimer di depan ya, biar nggak ada salah paham. Kemudian yang kedua, sekali lagi saya menegaskan bahwa segala sesuatu yang saya ceritakan di Cerita MW adalah bukan karya saya. Tapi sahabat semua bisa mencarinya di media-media online maupun di channel-channel YouTube yang lainnya. Jadi ini sifatnya umum dan ini bukan pendapat saya hanya menjelaskan atau menceritakan saja kepada para sahabat semua. Baik, kita mulai ya, kita langsung aja. Kita akan menceritakan tentang asal-muasal kata jancuk. Ngomongnya harus pakai begitu ya. Kata-kata ini sangat akrab sama saya karena dari kecil sampai saya kuliah, saya itu ada di Jawa Timur. Sehingga kata-kata ini sangat tidak asing bagi saya. Bahkan dulu saya sering mengucapkan itu gitu. Kemudian ketika kemarin saya sempat pulang ke Surabaya untuk reuni SMA, kata-kata itu akhirnya sering lagi terdengar ya. Meskipun terdengar awalnya agak aneh, tapi akhirnya menjadi terbiasa begitu. Uniknya kata-kata jancuk ini adalah bisa menjadi kata umpatan, tapi juga bisa menjadi kata yang mengikat bahwa kita itu bersahabat. Untuk lebih jelasnya seperti apa, yuk kita simak. Jancuk atau dancuk atau juga sering disingkat cuk gitu ya. Ditulisnya tuh jancuk, cuk, ancuk. Itu yang sering kita tahu. Itu sebuah kata yang menjadi ciri khas di kota-kota yang ada di Jawa Timur. Normalnya, kata-kata jancuk itu adalah sebuah umpatan dari sebuah emosi yang meledak-ledak, atau sebuah amarah, atau sebuah kebencian terhadap seseorang. Jadi sebuah umpatan gitu. Saya nggak suka sama kamu. Bisa jadi saya akan berkata-kata, jancuk kon. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, kata-kata jancuk ini juga menjadi simbol keakraban dan persahabatan khas bagi arek-arek Surabaya. Misalnya, jancuk kon wit, piye kabarmu? Nah, itu bukan menjadi umpatan, tapi menjadi kata sapaan. Kalau menurut etimologi, jadi kalau saya baca nih dari Kamus Daring Universitas Gadjah Mada, istilah jancuk atau jancok atau diancuk atau cuk itu memiliki makna sialan, keparat, brengsek. Ungkapan berupa perkataan umpatan untuk mengekspresikan kekecewaan atau mengungkapkan ekspresi keheranan atas sesuatu hal yang luar biasa. Meskipun demikian, kata jancuk kemungkinan besar berasal dari kata ancuk yang artinya bersenggama atau bersetubuh. Kata jancuk berasal dari kata ancoe. Jadi ejaan bahasa lama nih. Ditemukan dalam kamus Melayu Belanda yang dipublikasikan oleh Leiden I.J. Brill tahun 1916 di halaman 72. Ada kata-kata ancoe diartikan sebagai senggama. Kemudian kata ancu ini juga muncul di Kamus Bau Sastra Jawa tahun 1939 oleh Purwadarminta. Kemudian sahabat, kalau kita mengenal kata jancuk ini sebenarnya variasi penulisannya sangat banyak. Nanti mungkin akan saya coba tulis di sebelah sini ya, kata-katanya apa aja. Ada yang diawali dari huruf J. Jancuk, jancuk, janci, juancuk, jancuk. Kemudian ada juga yang dimulai dari huruf B. Bancuk, bancok, biancuk, biancok. Kemudian ada juga yang diawali dengan huruf D. Dancuk, dancuk, diancuk, diancok, dianci. Kemudian juga ada yang diawali dengan huruf H. Hancuk, hancuk, hanci,
ancuk, ancok. Kemudian ada juga bagian belakangnya aja ya. Jadi cuk, cok, ci. Nah, itu yang kita temui di masyarakat kita hari ini. Kemudian ada yang mengistilahkan jancuk yang tadinya negatif menjadi kalimat positif. Tadi saya sudah kasih contoh ya, yang awalnya itu merupakan kata-kata umpatan, kalau sudah saling kenal itu menjadi kata-kata persahabatan. Namanya ameliorasi. Jadi perubahan makna dari makna negatif menjadi makna yang positif. Kemudian kita akan melihat kata-kata jancuk sebagai kata kerja. Contohnya adalah kancane dewe dincuk. Temennya sendiri kok disetubuhi. Konang tretes gawe ngencuk tok. Maksudnya kamu ketretes hanya untuk bersetubuh saja. Itu jancuk sebagai kata kerja. Kemudian jancuk sebagai kata seru. Jadi itu biasanya kalau nggak jancuk ya cuk gitu. Yang diambil bagian belakangnya aja. Misalnya, cuk nggak usah cekel-cekel. Cuk nggak usah pegang-pegang. Kemudian misalnya, wih api cuk. Wih bagus banget cuk. Gitu. Itu kalimat ekspresif. Kemudian juga cuk sebagai kalimat sapaan untuk mengungkapkan kemarahan atau untuk menunjukkan kedekatan hubungan antara teman. Nah, jancuk sebagai kata sapaan, misalnya, cuk, nang diai kon. Nah, gitu. Cuk, kemana aja kamu? Kemudian, ojo menengai kon, cuk. Jangan diem aja, kamu, cuk. Melaku-melaku yuk, cuk. Jalan-jalan yuk, cuk. Ya opo kabare, cuk? Bagaimana kabarmu, cuk? Serunya. Kemudian sekarang kita masuk ke sejarah dari kata-kata jancuk. Ada beberapa pendapat mengenai kata-kata jancuk ini. Jadi ini pendapat dari orang ya, bukan pendapat dari saya. Saya sendiri nggak tahu nih mana yang benar. Mari kita simak. Pertama, kata-kata jancuk itu erat kaitannya dengan pelukis Belanda yang tidak pernah menginjakkan kaki di Indonesia. Pelukis itu bernama Jan Cox, atau kita kalau menulisnya itu Jan C-O-X gitu ya, tapi dibacanya Jan Cox. Nah, pada waktu itu tentara Belanda yang ada di Indonesia sedang melucuti tentara Jepang. Kemudian ada salah satu tank yang ditulis dengan nama Jan Cok atau Jan Kok itu tadi. Nah, rupanya sahabat semua, ketika itu pada masa peperangan di Perang Dunia Kedua itu, seringkali orang-orang yang berperang itu menuliskan nama atau sesuatu gitu ya di dalam benda-benda yang mereka bawa. Bisa jadi di senapan mereka atau bisa jadi di bom yang akan dijatuhkan, di pesawat, di tank gitu ya. Itu biasanya dituliskan nama-nama yang mereka suka gitu. Nah, salah satunya bisa diduga bahwa awak operator tank MP3E3 Stuart ini sangat menyukai pelukis yang bernama Jan Kok tadi, yang ditulisnya Jan Kok, Jan C-O-X gitu. Sampai dia rela mengukir nama itu dengan sebutan Jan Cok 5914. Nah, akibat dari tulisan Jan Kok tadi, maka hal itu membuat tentara rakyat Indonesia pada waktu itu yang ada di Surabaya mengidentifikasi tank musuh itu dengan nama Jan Kok itu sendiri gitu. Jadi nggak dipanggil nama tank seri apa, tapi yang disebut ya kata-kata Jan Kok itu atau ditulisnya Jan Cok itu.
Makanya ketika setiap kali tank itu datang dan memasuki kampung-kampung yang ada di Surabaya, mereka selalu memperingatkan warga bahwa tank itu datang. Nah, karena ada tulisan Jancuk itu, maka mereka teriak, Jancuk, Jancuk, Jancuk. Itu sebagai sebuah peringatan. Kemudian yang kedua, ini masih seputar kata Jancuk yang memiliki hubungan dengan zaman penjajahan. Konon, kata ini berasal dari Yantehook, gitu ya, yang artinya bermakna kamu juga. Yantiok, kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah ya. Kemudian dulu sekali remaja Surabaya sering mencemooh warga Belanda dengan istilah di atas Yantiok, Yantiok. Kemudian yang namanya lidah Surabaya mungkin akhirnya juga terjadi perubahan kata-kata Yantiok menjadi Yancok. Yang lama-kelamaan kata ini berubah bunyinya menjadi Janco atau Danco. Oke, selanjutnya kita yang ketiga. Yang ketiga itu dari bahasa Jepang. Jadi kata Janco ini berasal dari kata Sudancho. Sudancho ini sering digunakan oleh orang-orang Jepang untuk menyuruh para pekerja Indonesia, yaitu di kerja romusa, kerja paksa. Yang arti dari Sudancho itu adalah ayo cepat gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang dinilai lambat, mereka akan teriak Sudancho, Sudancho. Yang artinya ayo cepat. Akhirnya kata ini juga diplesetkan gitu. Sudancho menjadi Danco. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada yang bilang bahwa kata Janco sudah dimulai bahkan sejak kedatangan bangsa Arab. Dalam bahasa Arab, kata da berarti meninggalkanlah kamu, sedangkan kata asyua berarti kejelekan. Jadi kalau digabung menjadi da-su, yang artinya tinggalkanlah keburukan. Kemudian entah kenapa kata-kata dasu itu lama-lama menjadi kata-kata Janco. Nah ini juga nggak ada yang tahu ya kenapa bisa berubah seperti itu. Kemudian yang kelima, Janco berarti umpatan. Ya, sebagaimana mestinya. Jadi Janco sebagai umpatan itu memang diakronimkan sebagai Marijan Ngencuk. Marijan Ngencuk itu kata-kata jan sama cuknya itulah akhirnya yang disingkat menjadi Janco. Ngencuk sendiri itu artinya berhubungan badan. Kemudian istilah ngencuk ini berubah menjadi umpatan yang menjadi danco, janco, atau jancok. Yang keenam, sejarah kata janco erat kaitannya dengan istilah bahasa Jawa. Badan Penelitian Jaseters pernah menyebutkan bahwa kata janco adalah gabungan dari kata jan dan kata cak. Kata jan itu artinya sangat atau benar-benar gitu ya. Jan koeku, kamu itu benar-benar gitu. Sementara kata-kata cak itu bisa berarti di Jawa Timur itu artinya kakak. Jadi kalau digabung kata janco itu menimbulkan arti kakak, kamu itu sangat kelewatan gitu. Nah, itu tadi beragam tentang sejarah kata janco. Saya sendiri nggak tahu mana yang benar. Mungkin kalau sahabat mempunyai komentar atau mempunyai informasi tentang sejarah kata janco, silahkan ditulis di komen di bawah ya. Kemudian seperti biasa, saya akan mencantumkan literatur yang saya gunakan sebagai bahan di cerita MW kali ini. Saya rasa segitu dulu sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau dirasa bermanfaat. Saya Wiwit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.